Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang hukum internasional, tentunya yang terlintas di benak kita atau yang kayak kita pikirin itu ternyata dalam dunia internasional itu ada ya interaksi antar sesama negara, dan itu dibatasi oleh aturan yang berlaku. Nah, tentunya sekarang kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada di hukum internasional, terkhususnya tentang perang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau belakangan ini ada kabar-kabar panas tentang perang yang terjadi antara Israel dan Palestina yang masih berkelanjutan dari dulu hingga sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perang itu terjadi dan apa sebabnya hingga akhirnya sampai saat ini perang itu semakin panas. Nah, ketika berbicara mengenai konflik, tentunya kita akan bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa terjadi konflik? Kenapa ya negara-negara tuh berperang? Kenapa sih negara tuh harus melakukan perang? Kayak gitu dan segala macamnya. Nah, untuk case kali ini kita akan membahas tentang Israel dan Palestina yang hingga saat ini mengalami konflik berkelanjutan. Nah guys, jadi sejarahnya setelah Perang Dunia I usai, waktu itu Kekaisaran Utsmania mengalami kekalahan dan harus menyerahkan wilayah Palestina kepada Inggris. Nah, karena Inggris sudah jadi negara yang menang dan memiliki tanah Palestina, dan dia juga punya kekuasaan nih atas wilayah Palestina, jadi dia bakal menggunakan Palestina sesuai dengan kekuasaannya dong. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi tengah mengalami kesulitan karena adanya gerakan antisemitisme yang terjadi di wilayah Eropa, sehingga hal ini mengakibatkan keluarnya deklarasi Balfour yang menginginkan adanya rumah nasional bagi bangsa Yahudi agar mereka bisa hidup. Setelah itu, Inggris yang memiliki kekuasaan atas wilayah Palestina memberikan rumah kepada para Yahudi sehingga mereka bisa menetap dan tinggal di Palestina. Namun, di saat yang bersamaan, bangsa Arab juga merasa bahwa mereka punya hak atas tanah itu. Sekitar tahun 1920 hingga 1940, jumlah orang Yahudi yang datang ke wilayah Palestina semakin banyak disebabkan antisemitisme yang makin merajalela ditambah dengan kebijakan pemusnahan Yahudi oleh Nazi. Pertikaian di antara kedua pihak semakin sengit hingga sampai akhirnya pada 1947 PBB membagi Palestina menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu untuk rakyat Israel, yang kedua itu untuk Palestina, dan yang terakhir Yerusalem itu adalah tanah milik bersama. Nah, hingga pada 1948, akibat ketidakmampuan Inggris untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi, akhirnya membuat mereka meninggalkan wilayah itu. Nah, kita udah tahu ya kalau tadi mandat Inggris di Palestina itu hanya sampai 1948. Nah, setelah itu para militer Israel menyerang lebih dari 500 desa, kota kecil, dan kota besar. Selain itu, aksi ini juga menewaskan lebih dari 15.000 warga sipil. Nah, hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, insiden ini membuat Zionis menguasai wilayah Palestina lebih dari 78%, dan warga Palestina hanya memiliki sisanya yaitu sebesar 22%. Nah, tidak hanya di situ saja, ternyata Israel juga berperang melawan negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, dan Suriah. Nah, perang ini dimenangkan oleh Israel ditandai dengan pendudukan Israel di beberapa wilayah. Tidak hanya berperang, Israel juga melakukan invasi terhadap Lebanon pada tahun 1982. Pihak Israel berdalih ingin menghentikan PLO, namun mereka malah memasuki wilayah Beirut yang notabene sebagian besar rakyatnya pro terhadap Palestina. Invasi mereka akhirnya memicu pembentukan Hizbullah, di mana Hizbullah ini sendiri adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang didirikan pada tahun 1982 yang berbasis di Lebanon. Pada tanggal 14 September, pasukan Lebanon dan Presiden Lebanon Bashir Gemayel tewas terbunuh. Hal ini akhirnya memicu terjadinya pembantaian Sabra terhadap kelompok Syiah dan juga orang Palestina. Pembantaian ini menewaskan sekitar 2.500 hingga 3.000 orang. Selanjutnya ada peristiwa yang kita kenal dengan Intifada Al-Aqsa. Konflik ini dimulai saat Perdana Menteri Israel pada saat itu, Ariel Sharon, datang ke komplek Masjid Al-Aqsa mengunjungi tembok pengharapan bagi rakyat Palestina. Hal ini tentunya dianggap sebagai tindakan yang provokatif. Setelah kejadian ini, Israel terhitung telah melakukan 4 serangan besar yang dalam jangka waktu yang panjang yang terjadi hingga hari ini. Ribuan warga Palestina kehilangan nyawanya, terluka secara fisik, bahkan mentalnya. Selain itu, kerugian tak hanya dari warganya saja, namun juga infrastrukturnya. Bahkan, tidak mungkin akan adanya
dilakukan pembangunan kembali karena sudah hampir seluruh infrastruktur Palestina itu rata dengan tanah. Selain itu, Israel juga melakukan penyerangan yang melanggar peraturan internasional pada tahun 2008, yaitu penyerangan dengan menggunakan gas fosfor. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi. Nah, setelah dijelaskan tentang kronologi tadi dari awal hingga akhir mengenai perang yang terjadi di antara Israel dan Palestina, tentunya teman-teman sudah mengetahui lah ya gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggaran hukum apa sih yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dilansir dari BBC, Israel menyerang balik Palestina karena sebagai pembelaan diri dari salah satu organisasi di Palestina yang disebut Hamas. Apa yang dilakukan oleh Hamas? Hamas menyerang salah satu rakyat Israel yang berada di Gaza, tetapi kita tidak bisa membenarkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena mereka menyerang warga sipil yang tak berdosa dan memiliki hak. Hak mereka dilindungi oleh label PBB dalam hukum humanitar manusia. Berikut pesan yang disampaikan oleh Komisaris PBB. Hukuman kolektif yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang. Begitu pula evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum, kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk pada Rabu tanggal 8 bulan 11. Bahkan PBB sudah mengklaim apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina adalah kejahatan perang melalui hukuman kolektif lewat jalur Gaza. PBB juga mengatakan bahwa Hamas melakukan kejahatan perang. Dari dua perilaku yang merasa saling tertindas ini, mereka melaporkan ke ICC untuk pengajuan banding. Tetapi dari pihak Israel menentang itu semua. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan hukum yang diterima oleh kedua pihak dari Hamas hingga Israel? Amerika Serikat ingin mendorong upaya perdamaian. Namun, organisasi perwakilan Palestina tidak mau dan tetap berusaha untuk menegakkan keadilan dengan menuntut bukti Israel kepada ICC. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosesnya. Hal ini tentunya membuat Palestina merasa tertindas. Dan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, Palestina telah sering mengirimi dokumen ke ICC terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Palestina sering mengirim gugatan kepada ICC terkait kependudukan oleh Israel. Apalagi dengan catatan Israel merupakan salah satu negara yang tak menandatangani perjanjian hukum dengan lembaga pengadilan ICC. ICC akhirnya memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk mengadili dugaan kejahatan perang oleh Israel kepada Palestina. Akan tetapi, Israel menolak dan tetap membelot hingga saat ini. Bahkan rakyat Israel yang tertindas oleh Hamas juga tak kunjung diterima oleh pemerintah Israel dengan menentang pengadilan tersebut. Nah, teman-teman, hal ini tidak bisa kita anggap remeh karena dampak yang mengikuti masalah ini dapat mencapai tingkat global seperti merosotnya ekonomi global, pelanggaran hak kemanusiaan, munculnya perang terbuka, dan penyebaran Islamofobia. Dengan persoalan serupa, tidak mengejutkan lagi jika politik turut andil menjadi faktor. Setelah tadi teman-teman mengetahui pelanggaran hukum apa sih yang dilakukan dan proses penyelesaiannya seperti apa, sekarang kita masuk ke dalam dinamika penyelesaian. Untuk penyelesaian kasus ini sendiri belum ada titik terangnya karena Israel sendiri menolak yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC dan PBB selaku penengah dari konflik yang mereka alami. Israel juga menginginkan kontrol atas wilayah Palestina, didasari dengan aspek sejarah, budaya, agama, dan ekonomi.